Polres Indramayu amankan 3 orang tersangka TPPO. Bareskrim News, Net, Indramayu. Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO Polres Indramayu menjadi mimpi buruk bagi para perekrut calon pekerja migran Indonesia, PMI, atau TKW ilegal. Pasalnya, sejak dibentuk pada tanggal 5 Juni tahun 2023, sebanyak 3 orang tersangka langsung berhasil dibekuk polisi. Terdiri dari 1 orang perempuan berinisial DS 30, dan 2 orang laki-laki berinisial S 45, serta T 46. Kapolres Indramayu, AKBP Fahri Siregar mengatakan, mereka diketahui melakukan pengiriman TKW ilegal ke negara Uni Emirat Arab UEA. Korbannya diketahui adalah Daenah 33, warga Desa Pranggong, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu. Mirisnya, akibat perbuatan pelaku, korban diketahui juga mendapat perlakuan kasar dari majikannya saat bekerja. Ada 1 orang korban yang saat ini tengah kita tangani, ujar dia kepada awak media, Kamis tanggal 8 Juni tahun 2023. AKBP Fahri Siregar mengatakan, kasus TPPO sekarang ini mendapat perhatian penuh dari Kapolri. Jajaran Polres Indramayu pun berkomitmen akan membongkar kasus-kasus TPPO yang marak terjadi. Di sisi lain, dijelaskan Kapolres, para pelaku yang saat ini sudah berhasil diamankan memiliki perannya masing-masing. DS berperan sebagai petugas lapangan yang mencari korban, T sebagai sponsor, dan S sebagai koordinator perekrutan TKW ilegal wilayah Indramayu. Untuk mengelabui korbannya, para pelaku diketahui memberikan uang fee sebesar 3 juta rupiah kepada korban agar mau diberangkatkan ke UEA. Uang tersebut diberikan pelaku kepada korban secara bertahap. Korban juga dijanjikan bekerja sebagai asisten rumah tangga ART, dan akan diberi gaji sebesar 5 juta rupiah per bulan. Sekitar akhir bulan Januari korban diberangkatkan menuju UEA, ujar dia. Namun, setelah bekerja, korban rupanya tidak kunjung digaji. Baru pada bulan ketiga korban akhirnya mendapatkan gaji. Gajinya yang diberikan pun hanya sebesar 1.200 dirham atau sekitar 4,5 juta rupiah saja. Kasus ini akan terus kami dalami lebih lanjut. Kita masih mendalami ya berapa kali mereka melakukan perekrutan pekerja migran Indonesia ini secara ilegal, karena dari hasil penggeledahan yang kami lakukan di rumah IS ternyata kami temukan beberapa paspor. Dan ini yang akan kita dalami, dan berdasarkan dari keterangan korban bahwa memang melibatkan beberapa orang lain yang tidak hanya 3 dari tersangka ini, karena ada suatu tempat yang diduga sebagai tempat penampungan. Kita akan bergerak terus untuk mengembangkan kasus ini. Perusahaan penyalurnya gimana, Dan? Kita akan kembangkan sampai sana. Ada berapa tersangka? Sampai saat ini 3 tadi yang saya sebutkan. Jadi 1 DS sebagai petugas lapangan, terus TR sebagai sponsor, dan juga IS sebagai korlap yang ada di Kabupaten Indramayu. Dari IS sebenarnya kita sedang melakukan proses pengembangan lagi. Ada 1 nama yang akan kita kembangkan, dan nanti kita akan sampaikan lagi kepada rekan-rekan sekalian. Untuk korbannya ada berapa banyak, Dan, untuk saat ini? Korban yang sampai saat ini kita tangani 1 ya, tetapi sekali lagi dari hasil penggeledahan IS ini kan di rumah kita temukan berbagai macam paspor. Ini yang akan kita selidiki dari kasus ini, sehingga nanti kita bisa kembangkan kepada korban-korban yang lain. Untuk modus pelakunya sendiri, Dan, apakah hanya mengambil keuntungan pribadi atau gimana, Dan? Ya, sampai saat ini memang kita peroleh keterangan bahwa memang dari sponsor, dari petugas lapangan, DS, dari si Korlap Kabupaten Indramayunya, si IS, mereka selalu mengambil keuntungan, gitu ya. Nah, nanti kita akan dalami lagi, gitu ya, karena sekali lagi bahwa uang yang dijanjikan per bulan untuk gajinya itu tidak diterima sesuai dengan janjinya, yaitu 5 juta per bulan. Maka kita ketahui bahwa ini terjadi suatu proses mekanisme yang tidak benar, seperti itu. Aktivitas